Coba di HP. Silakan diskusi, Bu. Saya juga lalut dan laptop saya loading ya. Dimulai ini, Bu. Bagaimana? Dimulai sekarang? Ya, bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Andi Astati, yang saya hormati Ibu JPP, Ibu Mayani, dan Ibu Resti. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di ruang kolaborasi ini dalam kelompok 1, di mana kita akan berdiskusi mengenai sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita akan kenali nilai-nilai luhur kearifan lokal, budaya daerah kita masing-masing. Kalau Ibu Ermayani asalnya dari mana? Ya, saya asalnya dari Ya, dari Bontotiro, Ibu. Bontotiro. Kalau Iya. Tapi Ibu Resti? Iya, Bu. Kalau saya dari mana? Kita dari kearifan lokal daerah masing-masing. Bontotiro, Bontobahar, saya juga orang Bontotiro. Iya. Ibu Resti dari mana? Dari Baik, ya. Ini mengenai kearifan lokal budaya daerah. Jadi mengenai kearifan lokal yang ada di daerah. Saya memilih dari salah satu daerah kita atau bagaimana? Kalau saya kan tinggal di Kota Bahari. Ada lumayan dulu ketika begini mungkin ini kan bicara mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal ini daerah kita berbeda. Tiro kearifan lokalnya seperti apa, perubahan seperti apa. Jadi kita di sini ingin mengambil suara yang terbanyak. Bagaimana kalau kearifan lokalnya kita berpusat di daerah apakah di Bontotiro atau di Bontobahari? Kalau saya kan tinggal di daerah Bontobahari. Nah, kalau kearifan lokal yang ada di Bontobahari itu yang terkenal di sini adalah pembuatan perahu pinisi. Nah, di sini tapi bukan pembuatan perahu pinisinya, tapi masalah anyorong lebihnya yang mau saya angkat. Bagaimana Ibu Ermayani dan Ibu Resti? Nah, kalau di Bontobahari kan memang itu yang paling familiar ya, yang paling memang legendaris sampai sekarang, melegenda. Bagaimana Ibu Ermayani? Atau siapa tahu di Bontotiro mungkin ada yang karena dia memang pusatnya di situ pembuatan apa lagi namanya? Perahu pinisi. Ya. Ya. Jadi tentang perahu pinisi saja, Ibu Resti bagaimana Ibu Resti? Nyalakan tak speaker tak sayang? Nggak kedengaran ya? Ibu Resti, speaker tak Ibu Resti? Ya. Ya, sudah kedengaran ya, Bu? Iya. Bagaimana? Bagaimana Ibu Resti? Ya, kalau kita setuju, kita berfokus sama itu pembuatan perahu, Bu. Pembuatan perahu. Jadi setuju dengan ini ya? Ibu Resti dari Bontobahari juga? Ibu Resti dari Bontobahari? Kumba Kota, Bu.
Bulukumba Kota, tapi kenal dengan selalu mendengarkan tentang perahu pinisi, toh, Ibu Resti? Iya, Bu. Nah, Iya, jadi kan orang Bulukumba, Bu. Nah, kalau begitu sepakat kita ambil tema Anyorong Lopi atau pembuatan perahu pinisi? Pembuatan perahu pinisi atau Ya, pembuatan perahu pinisi mungkin Ibu. kalau pembuatan pinisi apa ya? Lama, jauh banyak yang akan dijelaskan mungkin ya. Anyorolopi saja. Bagaimana kalau Anyorolopi? Hah? Kalau Ini beda. seperti apa? Pembuatannya, anyorongnya. Kalau saya anyorong, saya lebih ke anyorolopi. Anyorolopi. Pada saat sudah selesai proses pembuatannya, proses anyorolopinya, ya anyorolopi. Menarik ya, istilahnya menarik. Lebih dikenal anyorolopi. ya itu saja. Oh iya. Itu saja. Ya, Bu. Setuju? Ya, Bu. Nah, ini yang akan kita diskusikan mulai dari proses apa itu neurolopinya. Yang pertama ada kalau neurologi ada yang namanya baca doa kan? Nah, ada baca doa, barsanji ya, barsanji. Ada barasanjinya. Nah, ini akan kita cari ini. Bagaimana Ibu Ramayani setuju ya gini kalau masalah neurologi? Siapa tahu di Bantotiro tentang apa namanya makam Dato Tiro, tentang Dato Tiro itu bisa juga. Atau apa ini? Di Bulukumba Kota apa itu Bu Resti? Bingung kitanya masalah apa? Masalah nyerolopi. Iya, Bu. Tapi Bu kita fokus sama pembuatan kapal perahu pinisi. Pembuatan. Pak. Pembuatannya boleh juga ya, bisa juga pembuatan perahu pinisi di Yang membedakan itu anyoro dengan pembuatan seperti apa? Mohon maaf kalau saya pembuatan kan, kalau pembuatan lopinya kan proses dari awalnya kita membuat lopi itu sampai selesai. Kalau anyorongnya sudah selesai, lopi itu dibuat, tinggal anyorongnya membawanya ke laut. Itu butuh proses. Oh iya, Bu. Lebih bagus juga sih kalau anyorong ya. Lebih saya lebih tidak setuju. luas ya. Iya, sudah selesai perahunya, tinggal bagaimana cek itu kan untuk membawanya ke laut itu butuh usaha, itu perlu turun tangan sang dukung itu sebenarnya sebenarnya saya angkat. Perlu dukung di situ. Ada kepercayaan orang di ini toh yang di galangan kapal itu bahwa nggak bisa itu kapalnya dibawa ke laut kalau tidak ada bantuan dari spiritualnya, dukungnya, sandronya istilahnya. Dan tradisinya ya tradisinya memang selalu ada itu, dukung itu disertai dengan baca doa. Nah, ini yang saya merasa tertarik untuk mengangkat itu. Jadi bagaimana Ibu? Setuju? Kita bahas mengenai anyorong lopi. Iya, ya, Bu. itu saja. Lopi. Kita akan jalan-jalan ke galangan kayaknya belum ini. Kebetulan saya juga kenal beberapa di sini yang teman yang ini ya, yang yang kenal mengenai proses pembuatan kapal sampai anyorong lopinya. Ada juga satu sekolah itu yang membuat kapal juga. Jadi saya bisa bertanya sedikit mengenai proses anyorongnya itu seperti apa. Kemudian kan banyak informasi yang bisa, ada banyak referensi yang bisa kita temukan. Jadi mulai sebentar mungkin kita akan bahas mengenai proses anyorong lopinya itu seperti apa, kemudian melibatkan siapa saja, apa-apa saja yang dilakukan oleh pemilik lopi kapal ini dalam proses saya memang sengaja tidak menggunakan kata mendorong. Begini Bu, saya ingin menggunakan kata anyorong karena memang yang populer itu walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia baku, tapi di sini kata anyorong itu saya suka kata itu anyorolopi. Jadi saya ingin judulnya anyorolopi. Walaupun di dalamnya kita menggunakan bahasa Indonesia, cuma judulnya saja anyorolopi. Bagaimana Ibu? Setuju ya? Anyorolopi mungkin semua orang tahu. Ibu Pasir juga tahu mungkin anyorolopi. Kalau tidak tahu, kami sampaikan Ibu, kalau artinya adalah mendorong perahu pinisi itu istilahnya.
Cuma saya ingin lebih suka judulnya adalah menarik perahu ke laut. Tapi saya ingin memberikan judul menggunakan bahasa daerah, termasuk juga kearifan lokal, toh, Ibu Irmayani. Nah, jadi kita berikan Anyorong Lopi. Lopi. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan apa ya? Yang nyorong lopi itu kan istilahnya istilah bahasa daerah. Lalu kemudian apa yang prosesnya, kemudian atau mungkin lebih bagusnya pembuatan sedikit pembuatan menggabungkan maksudnya? Menggabungkan awal membahas tentang pembuatan lalu kemudian masuk di Anyorong Lopinya. Atau kira sudah kalau dimulai dari proses pembuatan sampai Anyorong itu terlalu banyak yang harus kita bahas. Proses pembuatan kapal pinisi itu sangat banyak yang akan kita, mungkin slide-nya sampai 30 slide itu kalau kita buat ini ya, buat bahan presentasi Bu Irmayani. Tapi kalau masalah Anyorong saja, nah menarik kapal saja itu mungkin bisa paling 10 slide lah sudah bisa. Tapi kalau Ibu bisa, kita bisa bagi tugas. Mungkin Ibu Irmayani dan Ibu Resti mencari bahan referensi untuk pembuatan kapal. Saya yang Anyorong bisa gabungkan itu bisa, tidak masalah. Iya. Kita bagi tugas. Karena kalau hanya Anyorong Lopi saja itu kayaknya sangat singkat saja karena prosesnya mulai dari itu tadi tradisinya yang membaca. Kemudian setelah itu, ya, jadi maunya mulai dari proses pembuatan sampai pada menarik perahu finishingnya ya, gitu? Iya, maksudnya kan itu pembuatan perahu finish itu ya disingkat-singkat saja, maksudnya terlalu ini. Nilai-nilainya saya banyak deh. Mulai dari orang lopinya itu. Nah, kalau lopinya langsung orang akan bertanya seperti apa pembuatannya, lalu kemudian langsung kenapa langsung nyorong lopinya. Ya, dan iya. Ya, terus pembuatan apa juga nyorong, masalah nyorong. Ya bisa, ya boleh, bisa juga. Betul ya, proses pembuatan perahu pinisi. Iya, bagi tugas ya, bisa. Ada yang cari proses pembuatannya bagaimana, kemudian iya, bisa. Kalau bagian anyorongnya saya yang buat slide-nya. Saya yang buat tutorialnya. Jadi untuk proses anunya saja, pembuatannya berbagi tugas lagi sama Ibu Resti. Iya. Kalau bagian anyorongnya saya yang buat. Bisa memberi masukan yang pembuatan finishingnya karena kita tahu yang ada di tempat itu. Iya, betul. Saya itu cuma punya suami orang bentuk bahari, saya orang bentuk tiro juga sama jadi sayang. Saya orang gila-gila, cuma saya tinggal di bentuk bahari. Oh iya. Mengenai proses pembuatannya awalnya dari mana apa? Tapi dia yang membuat ini, Irmayani yang ini. Proses pembuatannya bisa jadi mungkin cari adalah beberapa referensi mungkin di internet kah, atau bertanya dia nanti. Ada di YouTube kayaknya. Di YouTube itu proses pembuatan perahu finish sih. Mulai dari apa pertamanya itu? Tunasnya ya? Mulai dari lunas ini, Bu. Mulai dari lunasnya. Lunas dulu. Ada lunas namanya. Lunas, kemudian membuat papannya yang seperti ini. Lunas dulu toh, lunas, kemudian untuk papannya. Itu dulu. Kemudian ada gading. Nah, ini ada yang menuntun ini di sini. Ada suami yang menuntun ini. Iya. Salah, papan,
Aduh, itu. Jadi kan ada Itu 3 poin yang mau dibahas untuk iya. didiskusikan. Tapi begini ya Ibu Irma dan Ibu Resti, kalau kita bahas mengenai proses pembuatannya banyak sekali itu. Kalau proses pembuatan kapal mungkin satu secara singkatnya saja, jadi singkat-singkatnya misalnya jadi sampai pada ya oke. Singkatnya misalnya karena tidak bagus juga langsung orang sempat dibilang, kenapa langsung orang mana proses pembuatan kapalnya ini? Betul juga ya. Iya betul. Itulah gunanya diskusi. Kalau saya pasti egois ke Anyoro mau langsung. Nanti banyak lagi. Nah, ternyata ya betul. Proses pembuatannya dulu. Dari proses pembuatannya, kemudian kita dorong, tarik perahunya kalau sudah selesai. Iya. Cari-cari lagi informasi saya yang biasa di YouTube. Ya sebentar juga saya akan saya akan kasih masukan Japri bagi saja mungkin di sebentar mengenai proses awalnya toh. Untuk lainnya kita cari referensi misalnya di YouTube kah atau di mana toh. Iya. Kemudian yang selanjutnya apa itu lagi yang kedua, ketiga? Atau ini bagaimana dengan pembagian anunya? Yang tiga-tiganya itu yang kita mau bahas atau apanya? Tiga-tiganya apa ini? Apa tadi itu, Kak? Kan ada 3 poin yang mau kita Hah? Yang mungkin mana? ditanya Bu Pasil dulu. Kan ada 3 poin yang mau dibahas. Nah, yang kita kaji yang tiga-tiganya atau salah satunya. Iya nih. Apa yang pertama tadi? Kita masih ingat? Yang pertama itu kekuatan sosial kultur di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran itu kita ambil. Satu saja mungkin Mas. Terus Iya, konteks sosial kultur daerah yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, berarti kan nilai-nilainya ada ya Bu yang mengenai bagaimana pembuatan perahu pinisi sampai menyorong ya. Iya. Yang kita mau bahas seperti apa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, itu kita akan masukkan di bagian slide di bagian anyorong. Saya gabungkan di situ dalam mulai sejalan dengan pemikiran. Karena ini kan kita kan ini kan Pak Ki Hajar Dewantara ini kan membahas tentang kearifan lokal, di mana inginnya anak-anak ini tahu tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya, bukan cuma fokus di pelajaran saja. Nah, disinilah kenapa dikatakan sejalan. Pada saat kita membuat provinsi, kan kita memperkenalkan kepada anak-anak bahwa daerah kita ini tempat pembuatan provinsi. Kalian harus tahu itu kearifan lokal ini, mengetahui tata cara bagaimana membuat perahu pinisi, bagaimana prosesnya menariknya ke laut, memperkenalkan kepada mereka. Jadi kan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara kan tentang kearifan lokal, memperkenalkan supaya mereka tahu tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Berarti masuk ya Bu mengenai adanya nilai-nilai gotong royong. Iya, tentu saja. Ini yang namanya apalagi di bagian mendorong, menarik, nyorong lopi ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada gotong royong. Masyarakat turun untuk membantu. Iya. Jadi itu bisa kita ambil gotong royong. Gotong royong ada. Itu sudah masuk tentang pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Gotong royong. Nggak bisa jadi kapalnya bisa didorong juga perahunya kalau tidak ada gotong royong. Kalau misal didorong itu ada kayak semacam bajunya, orang Bulukumba harus baju warna hitam-hitam pada saat mendorong perahu atau bagaimana ya Bu itu? Tidak. Cuma didatangkan satu orang memang yang dia bisa lah tahu tentang ritual-ritualnya itu, tentang tata cara mendorong ini. Kalau di sini ada yang dipercayakan, kalau tidak ada itu katanya tidak bisa. Biar seberapa orang yang ribuan orang yang ini kalau tidak ada itu ritualnya itu Bapak yang satu itu, katanya tidak bisa. Jadi memang dia percaya, ada satu orang yang dipercaya bahwa orang ini dengan doanya bisa dengan gotong royong juga bisa tarik kapalnya ke laut. Itu mereka percaya, ada satu orang yang istilahnya di sini Sandro. Ada Sandro yang dipercaya. Pawangnya apa ya? Pohonnya? Ya iya. Mungkin kalau kita dikatakan Sandronya. Iya. Karena ada ritual-ritualnya. Jadi satu saja yang ketiga itu satu saja yang akan dibahas, Budi. Kalau apa yang kedua itu ya bukannya sejalan semua itu yang tiga itu. Yang kedua itu Bu saya izin baca ya. Bagaimana
pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan penguatan karakter murid. Nabila, apa tadi? Nabila Ibu Fasil memilih atau ketiga-tiganya masuk? Oh, atau ketiga-tiganya mungkin masuk. Kayaknya ketiga-tiganya masuk karena itu yang kedua masuk juga. Apa yang ketiganya Ibu? Tabe Ibu Resti? Apa yang ketiganya tadi? Ketiganya itu Bu, apa ya? Waduh, saya mengenai kekuatan pemikiran yang berpusat pada murid. Kekuatan pemikiran yang berpusat pada murid. Ini kan tujuan utama dari pembelajaran tadi yang disampaikan Ibu Fasil, menemukan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah. Jadi sudah masuk ini masalah tujuan utamanya kan itu. Jadi kita berdasar pada kearifan lokal, nilai luhur kearifan lokal di daerah kita. Nah, kita sudah memilih satu tema yang mana daerah Banto Bahari. Jadi saya rasa sudah cocok. Ya, termasuk. Iya, tujuan pembelajarannya kan itu kan, kenali nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah. Nah, di sini kita akan memperkenalkan besok tentang tata cara pembuatan perahu pinisi dan proses anyorongnya ke laut, anyorong lopinya. Nah, kemudian kita tentukan apa judulnya, karena tadi kan saya sudah buat judul anyorong lopi, tapi ternyata ditambah dengan pembuatan kapalnya ini. Jadi kita buat, silakan Bapak, Ibu, apa judul yang tepat untuk ini? Judulnya apa? Pembuatan dan proses anyorong lopi ya? Pembuatan dan proses pembuatan dan anyorong lopi. Proses pembuatan. Bukannya yang kita harus presentasikan nanti yang 3 poin itu yang ada di LMS. Iya, tentang kearifan lokal itu cocok. Pokoknya kita akan membahas tentang kearifan lokal, tentang daerah kita. Nah, kita akan sejalankan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu kita akan buat slide-nya nanti. Kita akan masukkan pendapatnya, pemikirannya yang sesuai dengan apa yang kita buat dengan Ki Hajar Dewantara. Sejalan. Kita akan membahas tentang kearifan lokal. Iya. Jadi judul ini itu judulnya dulu. Judulnya proses pembuatan perahu pinisi. Proses pembuatan dan anyorong. Proses pembuatan dan anyorong. Proses pembuatan dan apa nih yang bagus? Proses pembuatan dan anyorong lopi. Aduh, ini menggabungkan bahasa daerah dengan bahasa Konjo ini. Kalau saya kan tadi satu judulnya anyorong lopi saja. Ini kalau sudah gabung sudah tidak tepat ini. Apa bahasa daerahnya? Saja, proses pembuatan kapal pinisi. Itu saja. Nah, nanti di dalam kita bahas tentang anyorongnya. Bagaimana? Proses pembuatan kapal pinisi. Oke? Ya. Proses pembuatan kapal pinisi. Tapi Ibu Fasil sudah. Mana Ibu? Ada Ibu. Ya. Kami sudah menentukan judul Ibu. Tapi sudah besok langsung dipresentasikan. Kita udah ada Ibu. Atau kita langsung buat bisa aja sebentar. Slide-nya, dipresentasikan besok. Ini sebentar slide-nya kita gabungkan atau dipisahkan? Digabung, Ibu. Ibu. Digabung mungkin saja. Satu orang yang satu orang yang membahas tentang proses pembuatan, satu orang yang membahas tentang nyorong. Kalau nyorong saya yang bahas. Kalau proses pembuatan, Ibu Irmayani. Kalau Ibu Resti memberikan dukungan, kayak Ibu Resti kan tinggal di Bulukumba Kota, tidak tahu tentang perahu pinisi. Sudah jaga perahu pinisi Ibu Resti. slide-nya. Ya bisa berkolaborasi lah dengan Ibu Resti. Kalau masalah anyorong lopi saya yang akan ini besok. Bisa saya yang sebentar saja untuk anyorong lopi.
Masukku begini, Bu. Saja yang kan mau digabung. Iya, Di. Judulnya kan satu. Judulnya proses pembuatan provinsi. Nggak mungkin lah slide-nya dibedakan, dipisahkan. Iya. Begini, setelah saya kirimkan kayak sebentar slide untuk yang kan setelah proses pembuatan digabung kami dengan Anyorong Lopi toh. Nah, saya kirim pakai sebentar linknya untuk saya buat di Canva, jadi kita buat di Canva toh? Di Canva. Ya, oke. Sebentar saya kirim linknya untuk Anyorong Lopi. Jadi kita langsung gabungkan. Atau kita gabungkan, kirimkan ke Anu tak, slide tak. Saya gabungkan di sini toh. Mana-mana kah? Dari kita, Ji. Lagi, Bu, kalau gambar panggungnya seperti perahu. Begitu. Maksudnya bagaimana, Bu Hermayani? Bagaimana maksudnya? Gambar. Iya, cari gambar-gambar perahu ini sih. Banyak itu. Proses pembuatan banyak. Proses pembuatannya. Mendukung. Iya. Saya juga nanti akan mencari gambar-gambar yang menarik kapal. Nyerong lotinya. Banyak itu. Bisa kita temukan di Google ada. Semua ada. Tapi kalau mau yang aslinya, bisa kita datang ke Batu Bahari mendokumentasikan langsung proses pembuatan provinsi. Iya, saya bisa tinggal besok pagi kan, sore besok buat presentasi gitu. Bisa aja foto-foto dulu. Sambil ikut juga. Atau banyak di Google. Banyak di Google. Kalau yang lebih cantiknya tahu ada di Google. Iya. Saya kan cuma menjelaskan saja tentang bahwa di kearifan lokal yang ada di Batu Bahari itu adalah tentang proses pembuatan provinsi. Itu memang yang paling melegenda di sini di Batu Bahari. Sebenarnya kalau di Buntutiro itu Ibu Irma, itu makam Dato Tiro juga bagus. Makam Dato Tiro, kita kenal gitu itu makam Dato Tiro. Ibu. Itu juga di mana orang-orang percaya bahwa kalau ke sana kemudian membuat perjanjian, berdoa di sana, membuat di kuburan itu katanya akan terkabulkan. Nah, itu bisa sebenarnya diangkat. Tapi sudahlah kita sudah menentukan topik ya, proses pembuatan perahu pinisi. Macam itu, Budi. Ya. Bagaimana? Sudah setuju? Setuju. Oke. Jadi kita bagi tugas. Ibu Hermayani dan Ibu Risti berkolaborasi membuat tentang proses pembuatannya. Saya akan buat mengenai mendorongnya ke laut ya, proses pembuatannya. Ya usah mungkin terlalu lebar, nggak usah terlalu panjang nih. Sama lama besok itu presentasi. Ada penjelasan tentang Iya, dijelaskan sedikit toh tentang proses pembuatannya seperti apa. Saya juga sebentar kelas jaki itu masukan-masukan, ku japri jaki itu tentang hal-hal yang pentingnya atau yang memang harus ada dalam pembuatan provinsi. Biasanya kan kalau di Google kan memang terbatas itu informasi yang diberikan, tapi kan saya bisa bertanya dia memang yang pakarnya yang buat provinsi tentang apa itu yang memang betul-betul harus mendasar bahwa ini harus ada. Apa yang pertama dulu yang memang pokoknya yang intinya misalnya ya, yang itu. Sebentar bisa japri mengenai itu tentang itu bahwa itu harus diadakan itu tentang proses pembuatannya. Semoga tidak ada yang sama temata di kelompok lain. Ada 3 kelompok toh. Kalau ada sama temanya tentang pilih, kebetulan yang lain mungkin ada orang Batu Bahari toh. Bisa jadi. Ibu Niswa orang Batu Bahari. Ibu Niswati juga kayaknya. Ya siapa tahu provinsi juga tampil. Tapi Ibu Pastil. Nah lihat ya gini Ibu Pastil. Maksudnya nggak ngerti. Bercerita, Bu. Jadi, tapi bisa bertanya toh bilang kalau ada tabe Ibu fasilitator Ibu Andi Astati tabe Ibu mau bertanya tabe Ibu seandainya judul yang sudah kami angkat atau tema yang kami angkat itu sama dengan kelompok lain, apa tidak masalah Ibu? Oh, tidak bagus ya. Ibu yang bermasalah. Tabe Ibu, jaringan mungkin masalah. Tabe Ibu mau bertanya, seandainya kami kan sudah mengambil judul
bahwa judul kami untuk kearifan lokal adalah proses pembuatan perahu pinisi. Seandainya besok pada saat presentasi ternyata ada tema yang sama dengan kelompok lain, apa itu tidak masalah, Ibu? Kedengaran Ibu Bermayani? Iya, Ibu. Iya, tapi Ibu Andi, tapi Ibu. Tidak bagus mungkin jaringan. Iya. Tidak. Tapi Ibu tidak kedengaran, Ibu. Iya. Seandainya Bu, kami besok pada saat presentasi ternyata ada dari kelompok lain yang temanya sama, yaitu kami kan sudah mengambil tema tentang proses pembuatan perahu pinisi. Kalau seandainya ada kelompok lain yang sama temanya, apa tidak masalah, Ibu? Tapi Ibu nyalakan mikrofonnya. Tidak kedengaran, Bu. Iya, tapi sudah kedengaran? Bisa? Ya, halo. Kedengaran Ji Bermayani, Ibu Resti? Ya, Kedengaran. Ya, begini Bu, kami dari kelompok 1 sudah menentukan judul. Kalau judul presentasi kami tentang kearifan lokal itu adalah proses pembuatan kapal pinisi. Seandainya besok ternyata ada dari kelompok lain yang sama temanya, apa itu tidak menjadi masalah, Ibu? Ini masalah Bu, karena kan prosesnya tergantung dari bagaimana melakukannya itu. Oh ya, oke Bu. Karena kan apalagi sama-sama satu daerah kan seperti itu. Takutnya juga seperti itu. Kalau kami dari kelompok ini Bu 30 itu kelas 30 banyak dari Bonto Bahari. Dapat mengambil tema yang sama. Enggak apa-apa. Mungkin ya. Enggak apa-apa sama tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang berbeda bisa dimunculkan. Iya, oke Ibu. Siap Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi bagaimana teman-teman? Teman-teman guru hebat, sudah sepakat ya? Yes. Ya. Jadi Ibu Irmayani, Ibu Resti membuat tentang proses pembuatannya. Saya yang akan membuat mengenai nyorong lopinya. Jadi proses pembuatan Ibu sampai pada nyorong lopi akan kami bahas besok, insya Allah. Ya. Iya. Cukup mungkin. Jadi Mbak Mini Bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan mungkin. Jadi untuk diskusi hari ini sudah selesai, tinggal membuat ya hasil untuk hasil diskusinya kita akan buat sebentar untuk dipresentasikan besok. Seperti itu Ibu. Jadi untuk kegiatan diskusi hari ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Yang sudah bisa kembali ke ya. Ya Ibu. Bisa kembali ke forum utama Ibu ya? Siap Ibu. Jadi kita keluar ini Bu. Kalau sudah bisa ke room besar ya. Iya baik Bu. Besar kalau sudah. Karena memang waktunya ini hampir habis. Ya, 3 menit lagi. Ya nanti lupa buka puasa Bapak Ibu. Nanti lupa buka puasa. Bu. Bisa kembali ke room besar nanti dilanjutkan di chat WA. Atau sudah tarwih, sudah sholat tarwih juga bisa room sama teman yang lain. Lagi 3 menit waktunya. Sudah boleh kembali ke room besar ya. Nanti lupa buka puasa.
Bapak Ibu sudah kumpul semua di sini? Iya. Saya dengar saya dengar diskusinya seru semua ya. Alhamdulillah, semoga besok kan ada sesi kedua, yaitu sesi presentasi setiap kelompok. Jadi dipersiapkan nanti setiap kelompok siapa yang presentasi, siapa yang menjawab, siapa yang mencatat, begitu juga sebaliknya. Jadi semua dapat bagian. Nanti begitu juga dengan kelompok lain. Ketika kelompok lain presentasi, maka kelompok lain memperhatikan. Siapa tahu ada hal yang kurang kurang dipahami atau kurang setuju atau yang perlu dilengkapi, itu bisa memberi masukan kepada kelompok yang lain sesuai dengan pendapatnya. Begitu juga dengan kelompok lain. Ini untuk besok. Mohon maaf ya Bu, karena ini mengambil waktunya hampir berbuka puasa. Mudah-mudahan puasanya berkah, ilmunya juga berkah untuk hari ini. Apalagi ini adalah hari bulan suci Ramadan untuk kita semua, tapi tidak terasa puasa akan sampai 1 hari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu muka langsung nanti kapan-kapan ya. Kalau ketika Ibu ke Sopeng atau kebetulan ke Makassar, ketemu di Makassar, bisa, atau kapan saja kita bisa bertemu langsung, karena ini hanya cuma lewat virtual saja. Saya atas nama pribadi mohon maaf ketika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Apa yang saya sampaikan, saya ini adalah manusia biasa, tidak luput dari kehilapan, tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah hanya sampai di situ kemampuan saya yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini, dalam kegiatan kita ini, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling memberi. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya, kita foto bersama lagi. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu, jadi waktunya besok juga masih seperti ini ya untuk presentasinya. Jadi setiap kelompok ada 3 kelompok yang presentasi, waktunya nanti akan kita tukar. Mungkin pada modul berikutnya kelas 30 lagi yang jam 1, kelas 9 lagi. Jadi kita gantian seperti ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Silakan istirahat. Selamat berbuka puasa semuanya. Iya, sebentar. Silahkan istirahat, saya stop share ya Pak. Bakal aku mambo na.
Angkemnya itu situ jadi dia kemana-mana mana. Malam ini bisa ngomong berita sih. Soalnya bisa ngomong. Maga. Sama kita. Magina? Soalnya ini bisa ngomong sama kita. Yun man yun natin. What kemana ni? Hindi sana. Dinali lang ang sila niya. Jok kalau ba tayo ng pabutan ko tayo ko. Hindi sana. Tural ko ka na. Iya, claro. Ano ba ito? Kita do dia. Mada na. Pamaka ko lang ko dia. Ano? Kaya na.